Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna warganet dimanapun Anda berada, saat ini di sosial media dengan maraknya virus corona, banyak informasi yang simpang siur di media sosial. Penyebar hoaks semakin bertambah. Olehnya hari ini saya akan menghadirkan dua narasumber yang tentu berhubungan dengan informasi atau berhubungan dengan berita. Narasumber pertama saya, beliau adalah direktur salah satu media online yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Siapa dia? Beliau adalah Rahmat, Bung Rahmat. Mungkin bisa bergabung dengan saya. Bisa disapa-sapa dulu pemirsa belajangtv.com. Oke. Selamat sore para pemirsa Belajang TV. Saya Rahmat, Direktur Media Dikita.id. Ya, dan narasumber yang spesial kita pada sore hari ini, beliau adalah Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Sulawesi Barat atau AMSI Sulbar, Bang Anhar. Jaga jarak ya, jangan sampai di antara kita ada salah satu yang terjangkit. Aman. Ya, Bang Rahmat dan Bang Anhar, hari ini kita akan berbincang soal tentang informasi yang simpang siur di sosial media ini terkait mulai dari penanganan dan bagaimana sih mendeteksi laman berita yang profesional atau media mainstream. Mungkin ke Anhar dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih kawan Busmang. Kawan atau Bung ini? Ya, sembarang lah, mau yang penting bukan sayang ya. Oh ya. Oke, panggil kawan Busman ya. Sederhananya itu untuk ini kan hari-hari di mana kemudian pemberitaan soal COVID itu cukup kencang. Nah, tidak sedikit kemudian banyak hoax yang beredar, banyak disinformasi dan banyak misinformasi. Nah, salah satu cara yang paling sederhana, tidak butuh tools untuk mendeteksi hoax itu adalah kita tidak hanya membaca judul, dibaca secara seksama isinya, kemudian dilihat narasumbernya. Nah, selain itu kemudian kita lihat ini media kredibel atau enggak. Nah, salah satu cara untuk melihat media ini kredibel, tentu kita bisa melihat lamannya. Ada pimpinan redaksi, ada alamat redaksi lah, dan kemudian ada susunan redaksi yang bisa dihubungi. Itu cara paling sederhana. Nah, kebanyakan ini kan media lokal yang bukan lokal sesungguhnya, karena tidak ada media lokal yang bahasanya di undang-undang itu semua media nasional. Nah, yang banyak ini kan di lokal kita itu adalah media-media yang tidak cukup populer di nasional, tapi itu juga cukup kredibel, sisa dilihat narasumbernya kompeten atau tidak. Itu paling sederhana ya. Kalau ke Bang Rahmat ini, sekarang kan salah satu contohnya pemberitaan tentang salah satu pasien yang sudah dinyatakan positif. Bagaimana sih melihat sebenarnya pemberitaannya ini? Apakah ada yang berlebihan atau seperti apa? Oke. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Anhar, tentu betul sekali bahwa kita tidak hanya melihat apakah media itu kredibel atau tidak. Sebetulnya pengguna media sosial kita itu lebih banyak terpapar hoax dari gambar-gambar atau video-video yang disebarkan. Contoh misalnya beberapa waktu lalu ada pasien yang sakit, entah itu fotonya sudah dari tahun berapa, kemudian diupload kembali dan dikatakan ini corona. Nah, tentu menurut saya yang perlu dilakukan oleh para netizen atau pengguna media sosial ini adalah melakukan cross check terlebih dahulu. Minimal kita browsing misalnya di Google misalnya, kita cari berita yang berkaitan dengan foto-foto yang ada di media sosial tadi. Jadi jangan begitu dapat foto di Facebook misalnya langsung dibagikan begitu saja, karena kalau Anda terpapar hoax kemudian Anda bagikan, bayangkan berapa ribu orang yang menjadi korban hoax selanjutnya. Terkait kasus yang di Majene tadi, tentu juga ada beberapa informasi yang simpang siur. Awalnya diberitakan oleh beberapa media online bahwa itu positif corona, lalu kemudian diumumkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Majene bahwa itu PDP. Cara melihatnya sebetulnya ketika berita itu diberitakan oleh media-media yang kredibel, tentu sama yang disampaikan oleh Anhar tadi. Silahkan dibaca dengan saksama, dilihat narasumbernya. Tentu media-media yang kredibel tadi tidak akan menuliskan pernyataan narasumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu poinnya. Ya, di tengah dengan kepanikan warga
Indonesia dan khususnya Sulawesi Barat ini, sebaiknya apakah pengguna sosial media ini ikut menyebarkan informasi-informasi atau hanya memilih diam atau seperti apa sebenarnya? Mungkin sedikit sebelum ke Bung Anhar, saya tertarik memantau media sosial beberapa hari ini. Ada challenge, saya terima tantangannya. Kita banjiri Facebook dengan foto-foto yang positif. Saya kira itu lebih baik untuk dilakukan oleh pengguna media sosial kita, khususnya di Sulawesi Barat. Karena dari 70.000 lebih pengguna media sosial di Sulawesi Barat aktif, itu menurut Facebook Insight, masih banyak diantaranya yang merupakan masuk dalam pengguna media sosial yang masih latah. Ya. Apapun yang dibaca di media sosial itu langsung dipercaya begitu saja, sehingga gerakan-gerakan sosial seperti challenge-challenge tadi itu saya rasa itu sangat perlu untuk dilakukan. Bukan juga memilih diam begitu saja, tetapi mari sebarkan informasi yang memang itu dijamin bahwa informasi itu sudah positif, sudah benar, bukan hoax lagi. Bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang bagian dari penyebar hoax itu tadi. Mungkin Bang Anhar ada. Bang Anhar, tambahannya seperti apa? Kalau saya hati-hati dengan judul yang sangat bombastis. Nah, kalau judul-judul yang bombastis ini biasanya isinya tidak terlalu seperti apa yang kita lihat di judulnya. Nah, hati-hati judul seperti itu. Para netizen juga harus hati-hati dalam membagikan atau men-share. Selalu ada istilah bahwa saring sebelum share. Nah, hari ini kan kita tidak hanya bicara soal COVID ini masalahnya siapa, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain bicara soal pola hidup dan bersih dan sehat di dalam lingkungan keseharian kita, di dunia maya juga kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Bersihnya itu di mana? Ya bersih dari hoax-hoax, informasi-informasi yang tidak benar. Dan sehatnya yang bagaimana? Ya sebarkanlah informasi kebaikan, jangan menebar ketakutan atau kebencian. Ingat, yang penting itu adalah selalu sebarkan kebaikan dan sumber-sumber yang kredibel, yang terpercaya itu yang bisa menjadi rujukan. Yang tidak, ya abaikanlah. Memang tidak bisa dianggap sepele juga sesungguhnya, tapi minimal itu menjadi catatan buat kita untuk tidak sembarang mengklik, membuka atau apalagi membagikan. Itu kalau saya. Ya, pada intinya dari dua pembicara ini hanya ada dua kata, saring sebelum share. Dan sebagai penutup kita pada bincang-bincang sore hari ini, 3 kata untuk pengguna sosial media pada momen kepanikan dengan maraknya atau wabah yang beredar di Indonesia ini. 3 kata untuk pengguna sosial media. 3 kata dari saya, di rumah aja. Tetap senyum bahagia. Nah, tadi kan baik. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa belajarantv.com.